Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 6 April 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia hari ini. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, dia merasa diabaikan oleh kamu atau merasa bahwa cinta ini sudah sepihak, hanya dia yang mencintai kamu, kayaknya kamu sudah tidak memiliki perasaan lagi ke dia. Itu yang dia rasakan. Padahal di sini dia benar-benar merasakan cinta yang tulus ya. Dia cinta yang pure, benar-benar cinta sama kamu. Tapi kalau aku lihat karena mungkin dia cinta banget ya sama kamu, dia masih tetap percaya dan yakin bahwa apapun yang terjadi di hubungan kalian kali ini atau apapun yang terjadi saat ini dengan kalian, dia percaya yakin pasti akan ada cerita baiknya gitu ya, pasti ada hikmahnya gitu ya. Dan dia percaya bahwa apapun yang terjadi ini adalah kehendak semesta gitu. Walaupun di sini aku lihat dia masih memiliki rasa ketertarikan yang kuat dengan kamu, bahkan memiliki gairah seksual, gairah cinta ke kamu. Toh di sini dia pun tidak melakukan apa-apa karena memang di sini semesta yang sedang mengambil andil dalam hubungan kalian ini. Dia memang masih ditahan oleh semesta untuk tidak dulu dekat-dekat dengan kamu atau tidak datang dulu ke kamu. Karena semesta ingin menunjukkan kebenarannya dulu, dibukakan semua apa yang selama ini tertutup atau apa yang selama ini tersembunyikan, entah dari sisi dia ataupun dari sisi kamu. Tapi semesta menginginkan hubungan ini harus ada keterbukaan dan kejujuran. Semua rahasia, semua yang belum sempat terungkap, maka harus diungkap terlebih dahulu. Untuk sementara waktu, kalian memang tidak diperkenankan oleh semesta untuk dekat-dekat terlebih dahulu ya. Tapi apa sih yang ingin dia ungkapkan ke kamu? Sejujurnya dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus ya. Dia selalu mengenang kamu ya. Masih memiliki memori-memori tentang kamu. Terus itu juga jadi kalau aku rasa kemarin dia itulah yang sempat meninggalkan kamu duluan ya. Ya, dia duluan yang pergi meninggalkan kamu. Kenapa? Karena di sini mungkin terakhir kali kalian berinteraksi itu dia merasa bahwa kamu kayak mungkin sudah cuek atau sudah tidak seperhatian dulu gitu ya, sehingga dia ngerasa kayak aduh kayaknya kamu ini sudah tidak mau deh sama aku gitu ya, kayaknya kamu ini sudah mulai mau move on deh dari aku gitu ya, sehingga si dia ini daripada dia yang ditinggalkan maka lebih baik dia yang meninggalkan kamu, seperti itu ya. Tapi sejujurnya di sini dia masih memiliki ketertarikan yang sangat kuat dengan kamu. Dia masih memiliki cinta yang kuat dengan kamu. Dia masih memiliki rasa sayang ke kamu ya. Bahkan sampai detik ini pun dia masih sering stalkingin kamu karena dia tahu ya apa sih namanya, tindakan, sikap, perilaku ya, atau gerak-gerikmu, gayamu. Nah, itu dia sebenarnya tahu banget tentang kamu. Jadi, kalau misalkan kamu itu ingin mengungkapkan perasaanmu terhadap dia, maka kamu akan menggunakan musik. Maka dari itu dia sering memantau kamu lewat sosial mediamu atau apa yang saat ini sedang kamu dengarkan musiknya. Nah, gitu ya. Jadi kamu berbicara denganku lewat musik. Sehingga aku lihat di sini memang dia kenal banget kamu, dia tahu kamu gitu ya. Uh, dan aku lihat di sini ada kesadaran diri memang ya. Dia berpikir bahwa ya kamu itu nggak pasti dengan dia juga. Kamu itu punya hak untuk bisa bersama yang lain gitu ya. Sehingga di sini dia sadar diri kok bahwa kita tahu bahwa aku bukan satu-satunya untukmu ya, karena kamu punya hak untuk memilih dengan siapa kamu mau bersama, siapa yang kamu ingin jadikan pasangan hidupmu ya. Di sini dia tahu. Jadi kayak ada pasrah, tapi sebenarnya ada masih mengharap kamu bisa bersama dia. Cuman dia sadar diri gitu loh. Dia kayak
apa ya, berpikir secara logika gitu ya, bahwa kamu itu kan belum aku ikat dalam suatu pernikahan, sehingga kamu bebas untuk memilih dengan siapa kamu mau bersama gitu. Toh di dunia ini juga kalau misalkan sudah menikah juga masih bisa ya cari-cari peluang pilih yang lain gitu kan. Sehingga di sini aku lihat memang ada energi bahwa dia tidak mau mengekang kamu, tidak mau kayak posesif banget sama kamu, atau apa ya, tidak membebaskan kamu lah, dia nggak mau seperti itu ya. Dia ingin biarkan ikuti alur apa yang semesta berikan, ya dijalanin aja gitu ya. Jadi kayak apa ya, dibilang pasrah tapi masih ada masih mengharap gitu. Jadi kayak ya udah deh, serahkan aja kepada semesta gitu loh ya. Energi dia sekarang itu kayak ya udah deh, serahkan aja pada semesta, semesta maunya gimana gitu. Terus itu jika memang kali ini atau saat ini ketika dia melihat kamu sudah bersama yang lain, maka dia akan mundur, dia akan meninggalkan kamu. Dan memang kalau aku lihat juga kan di sini ada Ten of One tuh ya. Sebenarnya dia ini lagi banyak mengalami kesulitan dalam karir dan keuangan. Dia ini masih punya beban yang cukup berat di pundak dia. Mungkin dia ini memang benar-benar sekarang itu memulai karir dia dari nol, atau ya pokoknya lagi ada masalah ya dari karir. Mungkin karirnya lagi anjlok, usahanya mungkin baru bangkrut, atau mungkin sudah diambang ke bangkrutan. Intinya lagi kesulitan banget sih dia ini dari karir dan keuangan. Makanya untuk memaksakan pun tentang percintaan itu dia pun nggak sanggup gitu loh. Ya gimana mau sanggup untuk menghidupi biaya sehari-hari dia aja, dia ngap-ngapan. Jadi makanya saat ini tuh dia cuman bisa pasrah ya, dan menyerahkan saja kepada semesta, apa yang semesta apa ya lakukan ya atau berikan di hubungan ini, ya dia hanya bisa menerimanya aja gitu. Bahkan aku lihat belum ada effort, belum ada tindakan apapun dari dia ya, karena dia benar-benar pasrah dengan segalanya. Dia kayak saat ini tuh lagi benar-benar kehilangan power, aku lihat di situ ya. Kepercayaan diri pun kayak apa ya, nggak ada gitu. Tapi bukan berarti hilang benar-benar nggak ada kepercayaan diri, tapi lebih ke kayak mengisolasi diri atau menutup diri ya dari kamu, bahkan mungkin juga dari orang-orang yang biasanya sering bertemu dengan dia sering menutup diri sekarang, karena itu saking kesulitannya dia. Tapi sejujurnya gini ya, kalau udah ada the full ini, memang kan dulu kalian ini sudah menjalin suatu hubungan atau paling tidak sudah berinteraksi dekat lah ya. Sejujurnya dia merasa bahagia banget ya sama kamu. Dia merasa bersyukur banget dengan adanya hadirmu di kehidupan dia. Ketika dia mengenal kamu selama ini ya, dia tuh merasa kayak menjalani hubungan dengan kamu itu penuh dengan petualangan yang unik, yang asik, yang baru apa ya, yang dia tuh kayak baru merasakan petualangan itu gitu loh. Mungkin kamu banyak memberikan hal-hal baru ya, memberitahu dia tentang hal-hal baru yang mungkin dia nggak tahu selama ini gitu, sehingga dia merasa kayak bersama kamu itu penuh dengan petualangan. Kayak itulah ya, kayak naik gunung gitu ya, pasti ada apa ya, jalan yang berliku-liku, jalan yang jelek. Nah, terus itu juga, tapi walaupun seperti itu ada indahnya gitu ya, melihat pemandangan dari ketinggian gitu kan. Jadi dia ngerasa kayak bervariasi aja gitu ketika selama menjalani hubungan dengan kamu atau berinteraksi dengan kamu, sehingga dia tuh ngerasa bersyukur banget sih, bahagia banget ya, walaupun selama ini menjalani hubungan dengan kamu itu ya banyak pasang surutnya, ya nggak selamanya bahagia terus-terusan, ada juga kesedihan, ada juga amarah ya, ada juga kekecewaan. Intinya apa ya, nano-nano lah ya, nano-nano penuh dengan petualangan, sama lah kayak kita petualangan hidup. Nah seperti itu. Kalau aku lihat memang orang ini tuh orang yang kuat, mandiri, berpikir secara logika. Terus itu juga orangnya ini memang dia memang punya circle gitu ya, circle sendiri gitu. Kayak misalkan kayak
tim sepak bola gitu ya, dia ikut dalam tim sepak bola atau tim klub mobil atau klub motor seperti itu ya. Nah, terus itu juga kalau aku lihat dia ini tuh memang selama hidup dia, pemikiran dia itu di atas materi. Jadi semuanya serba materi, materi, materi gitu. Dia menganggap bahwa hidup dia itu akan lebih berpower, akan lebih percaya diri kalau secara materi dia stabil gitu. Dia akan bebas, dia akan apa ya? Lebih leluasa gitu ya dalam melakukan segala hal kayak gitu kalau secara keuangan dia stabil gitu. Terus itu juga orang yang sangat serius banget kalau dalam bekerja, orang yang sangat tekun banget kalau dalam bekerja. Terus itu orangnya terstruktur ya kalau misalkan berhubungan dengan pekerjaan. Pokoknya orang yang gila kerja deh orang ini ya. Bahkan kalau mau kerja tuh kayak terjadwal dulu, hari ini mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain, agar waktu dia itu lebih efektif dalam dia tuangkan ke pekerjaannya gitu ya, agar nggak sia-sia. Terus itu juga orangnya dia tidak berpihak, orangnya netral, terus itu sangat melindungi dan menyayangi orang-orang terdekat dia, orang yang dia sayangi. Terus itu juga aku lihat ini orangnya analitis banget. Terus itu kalau kalau dia bertindak atau mengambil suatu keputusan, sebisa mungkin dia adil gitu loh. Dia mencoba untuk sebisa mungkin adil. Mungkin bisa jadi dia ini bekerja di bidang militer, kepolisian atau peradilan kayak gitu ya, kayak pengacara, jaksa atau apa gitu. Kalau misalkan tidak di bidang itu, berarti memang orangnya sangat mencoba sekali untuk menganalisa semuanya dan mengambil suatu keputusan yang adil gitu ya. Oke. Dan sebenarnya gini, dia itu punya pemikiran selama ini bahwa kenapa hubungan ini kok begini ya, banyak sekali masalahnya, kayak kita itu selalu on off terus, hubungan itu selalu kayak gagal gitu loh, kayak nggak lancar, kayak banyak sekali hambatannya gitu ya. Makanya aku tadi bilang hubungan ini tuh nano-nano, tapi lebih banyak kayak kita itu sulit banget untuk bisa bersatu, kayak nggak direstui semesta gitu loh. Tapi walaupun nggak direstui semesta, tapi tetap didatengin lagi. Jadi makanya hubungannya on off. Jadi kayak apa ya? Ya hubungan kalian ini kayak roller coaster gitu loh. Ya, bisa naik, bisa turun, bisa melingkar ya, bisa terbalik. Nah, seperti itu nano-nano lah ya. Jadi dia ngerasa kayak penuh dengan adrenalin yang harus dia pacu untuk bisa membuat hubungan ini langgeng gitu ya. Karena ya mungkin banyak sekali masalah, mungkin tidak direstui oleh keluarga, mungkin ada pihak ketiga, selingkuh, bohong atau apalah, banyak. Pokoknya aku lihat di sini hambatannya banyak. Sehingga di sini ngerasa dia kayak apa memang hubungan ini tuh gagal ya. Kayaknya hubungan ini memang sulit deh, udah kayaknya udah nggak bisa deh untuk dipertahankan, kayaknya hubungan ini tuh memang sudah gagal. Maka dari itu dia kemarin juga ketika melihat mungkin sikap kamu juga sudah berubah gitu ya, dia ngerasa ya udah deh kayaknya memang hubungan ini udah gagal. Maka dari itu dia meninggalkan kamu. Walaupun aku lihat ini sebagian dari kalian itu kayak cuman di ghosting gitu aja loh, kayak nggak ada omongan apakah kita berpisah, apakah kita sudah bercerai, berakhir hubungannya, jangan ngehubungin lagi atau begini. Enggak, ada sebagian yang nggak ngomong itu gitu, tahu-tahu udah saling menarik diri aja, tahu-tahu sudah nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, nggak ada interaksi, tahu-tahu ya udah menghilang gitu aja ya, bahkan sampai sekarang tuh belum ada pergerakan komunikasi atau apapun gitu di antara kalian. Sehingga di sini kalau aku lihat ya cuman pergi gitu aja ya. Tapi sebenarnya kan saat ini tuh semesta sedang bertindak ya. Nah, semesta itu tahu segalanya apa yang telah terjadi di hubungan ini. Kan aku bilang ya tadi, sudah banyak masalah di hubungan ini, sehingga semesta pun tahu hubungan ini tuh penuh dengan konflik, penuh dengan masalah. Maka dari itu, inilah cobaan yang sebenarnya semesta ingin berikan kepada hubungan kalian. Gimana sih kalau misalkan dikasih cobaan yang seperti ini, penuh dengan konflik, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan perbedaan pendapat, terus itu juga ada masalah secara pribadi, belum lagi tidak direstui keluarga atau apalah gitu ya, banyak.
Gimana sih cara menanganinya? Ya, sebelum kalian memang benar-benar bisa nantinya dipersatukan. Karena semesta menginginkan kamu bahagia dan dia bahagia gitu loh. Kalian bisa bersama itu dalam suatu hubungan yang kuat gitu loh. Jangan gampang berpisah. Mungkin orang ini itu orangnya kan pasrahan ya. Orang itu kayak ya udahlah ikutin alur gitu ya. Nah, sehingga semesta itu ingin membuat dia untuk berani dan kuat gitu loh, untuk berani dalam bersikap, bertindak, mengambil suatu keputusan, dan berani untuk menghadapi masalah gitu. Dan dia lihat cuman dikasih begini aja, dia aja kayak pasrah kan, dia tiba-tiba pergi meninggalkanmu begitu saja. Maka dari itu di sini semesta itu sebenarnya ingin menghajar dia, sebenarnya ingin memberikan pelajaran bahwa hey kamu, jangan mudah menyerah jika memang diberikan kesulitan. Cobalah untuk diperjuangkan gitu. Karena kalau aku lihat mungkin selama ini dia tidak pernah memperjuangkan kamu gitu. Akhirnya di sini ketika dia memilih berpisah dengan kamu, hidupnya pun nggak tenang, selalu kepikiran kamu terus, selalu ngerasa nggak enak sama kamu. Intinya energinya itu selalu ke kamu lagi, mikirnya ke kamu lagi, perasaannya ke kamu lagi, ketarik terus ke kamu. Agar apa? Agar dia itu bisa berani untuk bertindak dan mengambil suatu keputusan memperjuangkan kamu gitu loh. Akhirnya nanti juga aku lihat di sini dia datang lagi gitu. Karena memang semesta tidak mengizinkan kalian benar-benar berpisah. Ya, masih ada masalah yang belum terselesaikan di antara kalian. Nah, inilah ujian yang membuat kalian seharusnya kalian hadapi agar hubungan ini tuh kuat gitu loh. Agar kalian itu bisa bisa mengambil suatu resiko agar hubungan ini lebih mandiri, kuat seperti itu, ya. Dan memang juga aku lihat kan saat ini tuh sebenarnya kalian itu ada miskomunikasi sih, ya, ada miskomunikasi, terus juga ada kesalahpahaman yang cukup besar di hubungan ini. Entah apa, tapi ini masalahnya ya dari komunikasi yang mungkin jarang banget ada komunikasi, bahkan untuk bertukar pikiran pun sulit gitu ya. Komunikasi mungkin bisa sampai 3 bulan sekali atau bahkan mungkin sebulan sekali, atau bahkan ya suka-suka hati aja. Kalau lagi pengen komunikasi, kalau enggaknya itu justru lebih banyak gitu loh, sehingga banyak sekali miskomunikasi karena jarang tukar pikiran, karena jarang mengetahui apa yang pasangan inginkan dan apa yang pasangan tidak inginkan, apa yang terjadi dengan pasangan, karena nggak pernah diomongin gitu loh. Kalau aku lihat di sini ya, banyak yang disembunyikan ke pasangan tentang keadaan masing-masing, terus itu tentang apapun lah ya yang terjadi pada pasangan itu banyak sekali yang ditutup-tutupi gitu loh ya, tidak diobrolin gitu loh ya, tidak diungkapkan seperti itu. Jadi sebenarnya ini tuh tentang miskomunikasi dan kesalahpahaman. Makanya di sini hubungannya ya seperti ini, menghilang-hilang gini ya. Terus itu juga bisa jadi memang kan dia lagi ada kesulitan ya. Kita juga nggak tahu niat dia sebenarnya apa. Apakah dia memang ingin menghindari kamu karena memang dia lagi ada beban ya, sehingga dia tidak mau kamu ikut terbebani juga dengan beban hidup dia. Kamu jangan sampai kesulitan juga gara-gara dia, gara-gara kamu nantinya mau ngebantu dia gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Bisa jadi juga dia berpikir bahwa aku sudah lelah dengan masalah hidupku, jangan lagi ditambah dengan masalah-masalah percintaan kita. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Jadi intinya orang ini tuh sudah tidak sanggup ya. Dia merasa bahwa dia sudah tidak sanggup, dia sudah lelah gitu, dia sudah lelah dengan keadaan hidup dia, terus itu konflik yang ada di hubungan kalian. Maka dari itu kalau pesan dari Eight of Wands untuk bagi kamu, sebaiknya kamu pertimbangkan kembali untuk melakukan sesuatu yang impulsif, yang tiba-tiba kamu pengen ngechat dia, kamu kenapa sih, atau tiba-tiba marah, tiba-tiba pengen diperhatikan, jangan, stop. Coba pertimbangkan lagi, berikanlah waktu ya. Lebih baik kamu berikan waktu kepada dia, biarkan dia menyelesaikan dulu masalah dia. Terus itu juga kamu juga memikirkan lah ya,
apa sih yang terbaik untuk masalah kalian dalam hubungan ini. Kalau memang dia nggak mau jujur tentang keadaan dia sebenarnya ya, tentang karir, keuangan dia, ya udah biarkanlah dia sendiri yang menyelesaikannya. Mungkin memang dia tidak mau kamu ikut campur masalah pribadi dia gitu ya. Ya sudah, biarkan, berikanlah waktu dan ruang bagi dia untuk sendiri dan menyelesaikannya gitu ya. Paling tidak kamu tidak usah merepoti dia gitu lah ya. Nah, sekarang kamu lebih baik fokus aja dulu pada dirimu sendiri, terus itu membahagiakan dirimu sendiri, jangan memiliki dendam ke dia, maafkan aja apa mungkin kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu. Terus itu kalau misalkan memang ada masalah yang perlu banget bagi kamu untuk diselesaikan, ya coba kamu cari solusinya sendiri dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan dia sudah siap untuk datang ke kamu, bisa kalian bicarakan. Karena kalau aku lihat ini masalah yang sangat darurat di antara kalian adalah komunikasi yang jarang banget itu ya. Sehingga ya udah, kalau memang metode menjalani hubungan kalian ini adalah dengan cara sendiri-sendiri, ya udah. Kalau memang kamu masih mengharapkan dia, ya coba untuk mandiri berpikir gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Toh saat ini dia pun lagi menyelesaikan masalah dia secara pribadi gitu ya. Dan tenang aja, ada temperance ya. Ini kalau menurut aku kartu penyelamat sih ya. Kenapa aku bilang kartu penyelamat? Karena apapun yang pernah terjadi di hubungan kalian, tentang masalah-masalah ya, tentang konflik, masalah, ya konflik itu masalah pokoknya konflik-konflik ataupun kesulitan-kesulitan dalam hubungan kalian, ini akan dibantu oleh semesta untuk disembuhkan, untuk diperbaiki. Karena kalau temperance itu juga artinya kartu belahan jiwa ya. Ada ikatan jiwa yang sulit untuk bisa lepas di antara kalian. Dan kalaupun memang akhir-akhir ini atau selama ini hubungan kalian penuh dengan konflik, maka akan ada kok ya pencerahan, akan ada jalan, dan akan ada solusi penyelesaian dari masalah kalian selama ini gitu. Cuman memang karena ini temperance-nya di kartu ke-6, berarti kan memang butuh waktu ya. Yang penting di sini tuh kalian ikuti aja alurnya ya, ikuti alurnya. Cobalah untuk ya kalau memang dia butuh ruang dan waktu, biarkan aja dulu, kamu nggak usah bersikap impulsif ya. Fokus aja dulu dengan hidupmu, dan dia juga fokus dulu dengan hidupmu. Karena di sini ada kartu temperance kok ya, jadi masih terpantau lah ya oleh semesta. Jadi nanti akan ada waktunya kok ya, masalah hubungan kalian ini diselesaikan atau diberikan solusi. Cuman untuk saat ini mungkin memang harus diprioritaskan dulu tentang kebutuhan pribadi. Mungkin dia memang lagi kesulitan secara karir dan keuangan, jadi dia harus fokusin dulu dengan kebutuhan pribadi dia ya. Ya kali dia dia cuman hidup makan cinta, kan nggak mungkin gitu ya. Dia juga harus mungkin harus menghidupi keluarganya ya, orang tuanya, adik-adiknya, atau bagaimana gitu ya. Sehingga saat ini memang kalian dipisahkan untuk fokus dulu aja pada kebutuhan masing-masing gitu ya. Baru nanti ketika sudah stabil, nah baru nanti fokusin pada percintaan. Yang penting ini itu sudah dipantau kok oleh semesta. Ini memang semesta yang sedang ikut campur dalam hubungan ini. Memang ada sesuatu di balik rencana semesta ini gitu ya. Jadi tetap positive thinking aja. Kalau memang masih mau bersama, jalani aja dulu apa yang saat ini semesta berikan kepada kalian gitu ya. Kalau misalkan ternyata di tengah-tengah lagi kalian berpisah ini ternyata ada orang baru yang berniat baik, mau kenalan atau mau deket, ya silahkan. Toh memang itu yang diberikan semesta gitu ya. Kalau misalkan nggak ada, terus tapi lagi lagi jaya-jayanya nih karir kamu gitu ya, lagi enaknya nih kamu nyari duit, ya udah fokusin aja dulu cari duit gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Inilah perasaan dia terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabet, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa
mengingatkan kalian pada hubungan kalian. Oke? Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.